Duduk sini Bil, ntar gue angkat ya. Duduk di batu ini. Enak sini. Jalurnya enak nih. Duduk di sini lu Bil. Ntar gue bopong. Jalurnya enak ya. Sekitar jam 1 mau turun nih dari pos 2 ya kan. Ketika si Abil mau berdiri, jatuh Bang Indra. Oke. Posisinya dia udah mau berdiri ya, belum megang kerel, jadi mau berdiri, jatuh. Kita kaget kan, soalnya bunyinya kencang banget, gedebuk. Kenapa lu Bil? Wah, kaki gue sakit banget, sumpah sakit banget, nyeri. Akhirnya si Gusega, udah dah, kita break dulu deh, kita tambah lagi waktu break kita. Nah, di situ saya ngambil keputusan, sini Bil, gue bantuin urut-urut dulu deh, kita urut-urut. Saya urutin, udah enakan belum Bil? Belum, masih sakit banget kan. Akhirnya diurut lagi tuh sama Rifki, diurutin lagi untuk yang kedua kalinya diurutin, masih sakit juga. Akhirnya ditungguin lagi tuh sekitar 5 menit setelah urutan kedua. Coba Bil, lu berdiri pakai trackball tuh 2 dikasih ke si Abil, coba berdiri. Berdirinya mah bisa nih Bang Indra. Ketika dia mau melangkah, gedebuk, jatuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi, dan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue ini adalah seorang pendaki ya atau pernah mendaki gunung, dan dia akan menceritakan sebuah pengalamannya saat mendaki Gunung Merbabu. Nah, bicara tentang Gunung Merbabu, bagi teman-teman semua mungkin udah nggak asing ya. Ini gunung salah satu favorit bagi para kalangan pendaki karena view-nya yang sangat indah, di puncaknya juga sangat keren banget, dan dia juga memiliki beberapa jalur pendakian. Salah satunya yang jadi favorit itu jalur Selo, Wekas, dan lain-lainnya. Dan kali ini gue mendatangkan narasumber dan dia mempunyai cerita pengalaman horornya waktu mendaki Gunung Merbabu yang pastinya, dan ini lewat jalur Tekelan. Oke, kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo. Mas atau Bang nih gue manggilnya? Bang aja. Bang aja ya. Siap. Nah, Bang siapa nih? Boleh dikasih tahu nggak nih? Halo, nama saya Faris. Ya, untuk domisili saya di Ciledug. Nah, Faris nih Bang Faris, domisili Ciledug. Sebenarnya kita nggak jauh Bang ya. Betul banget. Dekat banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Faris, Merbabu via Tekelan itu tahun berapa sih? Tahun 2022. 2022. Betul sekali Bang Indra. Oke. Dan kalau boleh tahu juga nih, boleh nggak sih di-spill nih, lu mengalami kejadian horor apa pada saat itu? Kalau untuk saya pribadi sih nggak terlalu parah, cuman yang parah ini di teman saya nih. Oke. Dia nggak bisa jalan ketika kita mau turun ke base camp. Dan itu sampai ditolongin sama Betul, pihak kita Kuncen. pihak Kuncen, dan kita juga di-rescue juga sama pihak ranger. Oh, berarti sempat dievakuasi pada saat itu? Betul, sempat dievakuasi. Wede. Nah, itulah teman-teman, dia mengalami kejadian itu. Jadi singkat ceritanya, temannya ini sempat dievakuasi karena mungkin mengalami kejadian yang di luar logika kita ya Mas. Betul sekali Bang Indra. Oke, bagi teman-teman semua nih jangan lupa lu simak terus video ini sampai habis, karena di situ nanti kita bakal mendapatkan pelajarannya atau sisi positifnya yang bisa kita dapat ambil. Dan jangan lupa juga kunjungi kita di Instagram dengan keywordnya besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang pendakian gunung dan trip pendakian gunung, karena kita juga mengadakan trip dan sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua nih yang mau naik gunung nggak punya perlengkapan lengkap, kita menyediakan itu semua. Langsung aja DM di Instagram besokpagi.tv. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ juga banyak banget episode-episode terbaru yang pastinya juga ada beberapa episode yang tidak tayang di YouTube. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Iya, jadi gini Bang Indra, ini pendakian kedua saya. Jadi yang pertama itu ya biasalah kalau orang Jabodetabek
pasti nggak akan jauh-jauh ke Gunung Gede. Nah, jadi Gunung Merbabu ini kita naik itu sebenarnya dari diprasarai dari kita pertama naik Gunung Gede. Oke. Jadi kita saya nih sama 3 teman saya, jadi saya, Rifki sama si Jimmy ini awalnya naik ke Gunung Gede. Nah, terus setelah kita ke Gunung Gede, kita bertemu nih sama sesama pendaki, saling tegur sapa. Nah, terus kita saling bertukar kontak dan kita membuat satu grup. Nah, dari pendakian Gunung Gede itu akhirnya kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp. Kita ingin mengadakan nih untuk mendaki ke Gunung Merbabu. Trip selanjutnya. Trip selanjutnya, betul. Nah, akhirnya seperti biasalah kita atur waktunya kapan. Nah, sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan, nah kita kaget nih bahwasanya yang orang-orang yang kita temui di Gunung Gede ini mendadak nggak bisa nih, Bang Indra. Semuanya? Hampir semuanya. Oke. Yang kita kenalan itu nggak bisa. Nah, akhirnya kita bingung lah. Kata teman saya si Rifki, oke, kita hold dulu. Akhirnya setelah kita hold itu, akhirnya saya sama si Rifki ini adalah kita kerja di suatu IO. Setelah kita menjalankan IO di salah satu daerah di Jakarta Timur, akhirnya si Rifki ini membuka obrolan, Bang Indra, membuka obrolan yang dimana dia mancing lagi, guys gimana nih kita jadi nggak nih ke Merbabu? Soalnya nih si Rifki emang yang lagi pengen banget nih untuk mendaki ke Gunung Merbabu. Akhirnya saya timpalin kalau gue sih oke aja jalan nih. Nah, terus teman saya si Jimmy nimpalin lagi, coba nih kita ajakin anak-anak yang event kemarin nih yang di acara di Jakarta Timur. Alhamdulillahnya anak-anak yang event di Jakarta Timur ini akhirnya mau ikut. Akhirnya jadi kita berbeda orang nih. Jadi dengan tim di IO kita kemarin. Akhirnya kita bikin grup baru untuk membicarakan bahwasanya untuk tanggalnya tetap sama tuh di tanggal 10 September tahun 2022 tahun kemarin. Wih, inget aja tuh. Iya, masih inget banget. Soalnya nah, setelah itu kita atur semuanya, akhirnya dapat tanggalnya itu. Nah, ini sih menurut saya pendakian kedua saya yang banyak dramanya nih, Bang Indra. Pendakian ini? Betul, pendakiannya banyak dramanya. Jadi, yang pertama itu yang tadi, kita janjiannya sama siapa, akhirnya nggak jadi. Nah, yang kedua ini, si Rifki ini mau mengajak kita Merbabu via Selo sebenarnya. Oh, berarti plan pertamanya Selo? Selo, karena kan ya bisa kita tahu di Merbabu itu yang paling viral itu jalurnya jalur Selo kan. Benar. Nah, akhirnya mau ke Selo. Nah, H-2 itu kita ngadain ngumpul bareng nih untuk membicarakan. Nah, setelah kita bicarakan, gimana nih kita mau lewat jalur Selo nih? Nah, terus teman saya tuh si Jimmy bilang, udah di booking belum? Booking online. Dan dengan polosnya si Rifki bilang, belum, kita langsung datang aja. Langsung lah, kayak saya, masa iya sih kita mau naik gunung, tapi belum booking, bingung lah kita. Akhirnya kita bingung-bingung, masuklah nih H-1, masih belum juga nih, padahal udah mau mendekati, tapi posisi kita sudah packing nih ya, kita sudah packing. Nah kita kan mendaki ber-6 tuh, Bang Indra. Nah jadi cuman dari sebelum yang 6 ini kita masih ber-5 dulu nih. Nah jadi pas sudah H-1 ini, kita masih bingung nih, menentukan mau lewat mana, karena kan memang kita nggak bisa dadakan kan kalau online itu kan. Nah masih dalam bingung, udah gitu udah mau besoknya udah mau berangkat ya kan, udah dilalahnya juga teman saya si Jimmy ini baru ngesol sepatunya tuh Bang Indra. Di hari itu? Di hari itu, di H-1 itu ya kan, bingung, akhirnya kita sempat berdebat deh tuh di base camp kita yang di Parung Serap, kita berdebat, akhirnya tuh udah kayaknya nih feeling saya ini kayaknya nggak bakal berangkat nih, tapi qadarullahnya tiba-tiba teman saya si Jimmy ini ngasih tahu, coba kita ajak teman kita yang namanya si Gus Ega. Nah si Gus Ega ini, coba deh kita hubungin dia itu di jam 2 malam, Bang Indra. Karena kan kita semalaman itu udah saling berdebat kan, bingung nih mau dijadiin apa enggak. Akhirnya teman saya ngasih solusi tuh si Jimmy itu, coba kita hubungin si Gus Ega. Akhirnya kita kontak. Alhamdulillahnya di jam 2 itu dia bangun. Nyata dia kondisinya juga lagi begadang gitu kan. Kita telepon, kita ajakin. Dia sempat kaget juga kan, yang bener aja lu ngajakin orang naik gunung, dadakan begini dan besok paginya harus berangkat tuh, Bang Indra. Nah setelah kita ajakin, akhirnya dia mau juga tuh. Nah dia prepare. Akhirnya jam 3 subuh dia nyampe di base camp kita tuh yang di Parung Serap. Oke. Nah setelah dia udah datang, dia nanya kan, nih kita Merbabu mau lewat jalur mana? Niatnya mau Selo. Tapi kita belum daftar online. Yang bener aja mau naik gunung masa belum ada registrasi online, betul.
Lanjut, akhirnya dia memutuskan secara cepat, yaudah kita lewat jalur tekelan aja nih. Karena kebetulan si Gus Ega ini punya kenalan para ranger-ranger yang ada di tekelan. Siapa tahu bisa membantu. Akhirnya setelah itu si Gus Ega ini ngubungin orang-orang pihak tekelan dan ya udah Mas, Wes kamu datang aja dulu nanti kita bantu untuk registrasinya. Ya udah akhirnya setelah itu udah kita kelar. Nah, kita terus ditanya lagi tuh sama si Gus Ega, ini kita mau berangkat naik bis dari mana? Ya, yang terdekat kan dari base camp kita Parung Serap itu adalah Pasar Lembang. Betul. Terus ditanya, tiketnya udah ada belum? Belum. Nah, drama lagi kan. Bingung lah tuh kita. Akhirnya saya itu di jam 4 sama teman saya si Abil, akhirnya kita coba cari nih ke Pasar Lembang. Kita cari-cari, alhamdulillah nih ketemu ada calonnya nih. Dibilang jam 4 subuh atau sore? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh kita cari tuh. Jadi bener-bener mepet banget. Biasanya tuh kan keberangkatan bis itu sekitar jam 5 atau setengah 6 kan. Nah, akhirnya kita buru-buru tuh ke Pasar Lembang, dapat tuh calonnya tuh, Bang Indra. Kita dapat calonnya, terus kita negosiasi. Oke, ini ada nih bangku kosong, kebetulan ada 6. Akhirnya saya balik lagi nih ke base camp Parung Serap. Bilang, guys, ini kita udah dapat nih 6 tiket untuk berangkat. Terus dengan santainya teman saya si Rifki bilang gini, aduh, santai aja dulu nih, belum sarapan gini-gini. Wow, drama lagi tuh. Akhirnya kita sempat berdebat tuh dan diputuskanlah kita nggak jadi. Akhirnya saya ngubungin calo dan calo itu ngomel-ngomel Bang Indra. Ya gimana ya? Bis udah kondisi mau berangkat, ditahan gara-gara kita ada 6 orang mau naik. Akhirnya dibatalkan. Habis tuh kita diomelin. Ya udah, setelah drama itu lewat, akhirnya kita tentuin lagi nih. Ini mau lewat mana nih? Akhirnya teman saya si Rifki bilang, kita lewat Kampung Rambutan aja. Ya udah ada tuh. Jam 7 tank kita berangkatlah ke Kampung Rambutan. Nampailah di sana sekitar jam 8 karena perjalanan kan 1 jam tuh dari sini. Setelah nyampe sana kita cari-cari lagi deh tuh. Kan kebetulan karena kita mau naik Merbabu via Tekelan, jadi titik turunnya itu kalau kata teman saya itu di Pasar Sapi. Iya, Salatiga. Iya, Salatiga di Pasar Sapi. Nah, oke lah nih ketemu nih Bang Indra. Kita sama calonnya terus udah deal sama harga. Oke. Saya tanya kan, nih keberangkatan jam berapa? Dia menjanjikan jam 9 pagi. Oke lah, kita deal, kita bayar. Akhirnya sembari kita nunggu, kan masih ada 1 jam lagi tuh. Akhirnya kita ngopi-ngopi, kita ngerokok, ngobrol, santai. Nah, ketika sudah sampai jam 9, ada drama lagi nih Bang Indra. Apa tuh? Bisnya nggak datang-datang tuh. Waduh, makanya saya sampai bingung kan. Kok bisa nggak datang? Iya nih ada masalah katanya di bisnya. Oke, katanya terus dijanjikan lagi jam berapa? Jam 10 lewat deh Mas, nanti insya Allah datang bisnya. Oke, kita tungguin lagi kan tuh. Sembari kita tunggu, kita bakar rokok lagi, kita ngopi lagi. Nah kebetulan pas banget waktu itu teman saya ada yang diwawancara juga tuh sama salah satu stasiun televisi. Karena waktu itu sedang viral, biaya tiket bis menaik tuh, melonjak di bulan September itu tuh. Nah oke tuh, setelah selesai diwawancara, kita sampai lagi tuh, udah jam 10 lewat, sekitar lewat 10, nanyain lagi ke calonnya, Mas, udah datang belum? Waduh, belum nih Mas, katanya kejebak macet. Drama lagi gitu. Kita sampai adu urat sama si calonnya. Akhirnya dia bilang, oke Mas, nih fix jam 12 nih datang. Jam 12 datang. Oke tuh bener tuh jam 12 datang. Oke, pas kita udah siap-siap dan ternyata ini yang di luar ekspektasi kita banget nih Bang Indra. Apa tuh? Bisnya tuh bobrok banget. Wah, anjir. Bener-bener bobrok. Ini bener-bener menurut saya dramanya nggak udah-udah gitu. Iya. Bisa bobrok banget ketika kita masuk. Wah, ini bisa dibilang seumur-umur baru kali ini saya jalan antar provinsi tapi bisa bener-bener bobrok gitu. Yang dimana kita ditaruh di posisi seat belakang dan di situ ada salah satu penumpang yang bawa sayur-sayuran. Aduh. Bawang, jengkol. Jadi itu kan jadi satu. Dan yang bener-bener bikin bobroknya lagi tuh sampai lorong tengahnya itu dijadiin tempat duduk juga. Wah, Bang Indra. Itu makanya seumur-umur baru kali ini naik bis. Apaan tuh Bang? Nggak tahu sih namanya, karena udah bentuknya udah pudar gitu catnya juga. Wah, anjir. Bis apa? Bis gaib. Bener-bener itu Bang Indra. Wah, sampai kita nggak habis pikir gitu. Udah AC-nya nggak dingin, kondisi bisnya sudah bobrok. Cuman ya udahlah, yang penting kita berangkat aja dulu nih, karena bisnya kan udah cuma 1 ini nih yang di Pasar Sapi. Ya udah, akhirnya kita berangkat tuh. Oke, kita akhirnya tengah 1 itu mulai masuk tol tuh. Nah kan saya nanya, ini biasa kalau kita ini biasanya kan keluar di tol Semarang kan, tol Semarang. Tapi yang bikin kita aneh, kok tiba-tiba keluarnya kalau nggak salah saya ingat itu di Cirebon. Lah? Di Cirebon. Saya juga sempat nanya nih ke teman saya si Gus Ega, Gus kok ini bis keluarnya di Cirebon ya?
ya tumben juga nih gue baru kali ini nih kok gitu kan. Dan ternyata Bang Indra, dia tuh nurun naikin penumpang. Jadi dia ngejemput penumpang itu ya yang jadi cikal bakal kita sampai di base camp itu telat. Iya. Yang seharusnya estimasi biasanya kita sampai di Salatiga itu 8 atau 9 jam, ini molor sampai sekitar 12 atau 11 jam tuh, saya sedikit lupa. Wah, itu bener-bener kita udah gondok banget tuh karena kita keluar masuk tol terus tuh. Akhirnya sampailah kita di Salatiga itu di jam 11. Bener-bener malam. Padahal target kita itu nyampe di Salatiga itu harusnya itu di antara jam 6 atau jam 7. Jadi molornya tuh ini banget. Ya udah dah. Akhirnya kita sampai tuh di Pasar Sapi. Sampai di Pasar Sapi. Nah, ketika kita sembari nunggu jemputan juga tuh dari base camp, tiba-tiba teman saya si Abil nyeletuk. Abil nyeletuk ini, Riz, karena kan dia posisinya dekat sama saya kan, dengan suara lantangnya dia bilang ini, Riz, kok gua kayak pernah kesini ya? Tempat ini kayak nggak asing loh buat saya. Saya bilang, perasaan lu aja kali Bil, masa iya kayak orang kita baru pertama kali kok nginjekin di Salatiga ini. Udahlah, nggak usah diambil pusing, ya udah gitulah. Akhirnya nggak berapa lama jemputan datang tuh, Bang Indra, sekitar jam 12 kurang. Cuman setelah jemputan datang kita sempat makan malam dulu nih karena memang kita udah nggak makan malam ini kan nggak makan lagi tuh setelah siang itu. Ya udah akhirnya kita makan, jalan-jalannya lagi tuh hampir mau 12:30. Karena kan dari Pasar Sapi ke base camp TKL-nya terlalu jauh kan. Iya. Ya udah kita makan. Habis itu kita langsung menuju ke base camp via TKL-an. Nah, sampailah di sana sekitar jam 1 kurang tuh. Jam 1 kurang akhirnya si Gus Ega ini yang langsung menghadap ke pihak base camp untuk dibantulah. Itu dibantu registrasi. Oke, dibantu registrasi. Malam itu registrasi sudah kelar. Akhirnya kita mulailah pindah ke rumah sebelah. Karena waktu itu agak kaget juga sih si Gus Ega dan kita juga bahwasanya jalur TKL ini lagi rame. Padahal biasanya itu TKL itu kan agak sepi gitu kan ya. Nah, ini lagi rame sampai kita dipindahkan ke rumah sebelahnya tuh. Ya oke lah, nggak ada masalah. Akhirnya kita pindah ke rumah sebelah. Malam itu kita bersih-bersih. Mulai jam 1 lewat itu kita mulai istirahat. Istirahat, kita semuanya udah setel alarm di jam 5. Karena kan kita mau niatnya jam 7 untuk mulai trekking. Oke, jam 5 lewat 10 tuh anak-anak udah bangun, udah mulai siap-siap lagi. Nah, ini lagi drama lagi. Apa tuh dramanya? Dramanya kan kita udah jam 6 tuh ya, udah jam 6, udah pakaian udah semua ini. Terus si Gus Ega bilang, logistik gimana? Ada yang kurang. Akhirnya kita keliling dulu dan makan waktu itu, Bang Indra. Kita keliling lagi nyari logistik, akhirnya udah kebeli logistik. Nah, mulai tuh kita nggak biasa kayak bakar rokok lagi sebat-sebat, gak terasa udah jam 8. Wah, udah lewat dong nih. Molor dong. Molor lagi. Pokoknya akhirnya saya bilang kan, pokoknya gimana caranya kita jam 9 tank harus jalan. Akhirnya ya udah anak sepakat tuh. Nyampailah kita di pelataran base camp itu untuk di briefing jam 8:30. Akhirnya kita sama pihak base camp dikasih tahu tuh do and don't-nya di Gunung Merbabu via TKL tuh apa aja secara ininya, dan yang secara tidak tertulisnya juga kan pasti dikasih tahu tuh sama pihak ranger. Dijelaskan lah tuh bahwasanya di Gunung Merbabu ini via TKL ini ada pantangan. Pantangannya itu tidak boleh buang air kecil di atas batu, sama nggak boleh pakai atribut yang warna merah dan sama warna hijau. Penjelasannya itu tuh. Oke, setelah kelar briefing, saya sempat nanya tuh sama teman saya tuh yang udah biasa naik Gunung Merbabu via TKL, si Gus Ega. Gus, kok itu ada larangan kenapa nggak boleh pakai atribut merah dan warna hijau? Ternyata di situ ada kerajaan yang saling bertolak belakang, yang dimana si kerajaan yang warna hijau ini nggak suka warna merah dan yang merah nggak suka warna hijau. Sebaliknya, betul Bang Indra. Ya udahlah, oke. Setelah saya dijelasin itu kita ngerti, akhirnya kita berdoa deh tuh, berdoa dengan khusyuk. Nah, jam 9 lewat sedikit kita mulai tuh jalan. Nah, sebelum jalan itu ada tukang ojek yang nawarin, "Mas, mau nggak nih kita naik ojek?" Nah, cuman teman saya nyeletuk, si Rifki bilang, "Udah, kita mah naik gunung, ngapain sih naik ojek? Nggak kerasa kalau naik ojek ya kan?" Iyalah. Ya, cuman dia nggak tahu aja nih bahwasanya jalur terpanjang itu dari mulai base camp sampai pintu rimba kan, kalau yang via TKL itu. Ya udahlah, akhirnya kita tolak baik-baik, akhirnya kita mulai jalan. Nah, baru sekitar jalan 30 menit atau 30 menit kurang, seperti biasa. Orang kota yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba jalan mendaki itu paru-parunya mulai inrayan. Ngap-ngapan. Pertama sih ngeluhnya masih tipis-tipis. Aduh, jalannya kok gini amat ya, gini amat. Nah,
setelah udah hampir mau 1 jam, mulai tuh keluar kata-kata yang tidak harus dikeluarkan gitu Bang Indra. Terutama teman saya tuh. Jadi, oh ya saya juga lupa, dalam pendakian ini saya ada 6 orang. Yang pertama itu ada saya, Faris, kedua Rifki, ketiga Oncom, keempat itu si Jimmy, kelima Abil, dan keenamnya si Gus Ega. Nah, jadi pas lagi misu-misu kecapean itu, nah yang paling gacor ini si Rifki dan si Oncom. Itu dia sampai keluar kata-kata yang nggak patut kita omongkan lah. Akhirnya dia ngomong gitu, nah si Gus Ega ini ngebatin. Aduh bahaya banget nih omongannya gitu loh. Cuman si Gus Ega ini nggak berani negor karena baru kenal nih. Jadi masih nahan aja itu, masih ngebatin. Oke lah, akhirnya kita jalan. Sampailah kita di pos 1 itu sekitar jam 11:30, Bang Indra, 11:30. Nah, akhirnya kita putuskan sembari makan siang. Jadi kan kalau kita mendaki di Merbabu Via Tegal itu, ketika kita bayar Simax itu udah dapat makannya tuh yang dibungkus. Jadi kita di pos 1 itu makan, oke. Di pos 1 kita makan, sembari kita ngisi air. Kan kalau di Merbabu Via Tegal itu pos air cuma ada di pos 1 sama di pos 2. Ya, akhirnya di pos 1 kita isi air. Sembari kita makan siang, akhirnya kita mulai trekking lagi itu di jam 1 lewat. Jam 1 lewat kita mulai menuju ke pos 2. Setelah di pos 2, kita istirahat lagi nih untuk sekedar ngopi, ngerokok, dan ngisi air lagi nih. Karena memang konsumsi air ini agak sedikit boros, Bang Indra. Oh, minum mulu. Iya, betul. Agak sedikit boros. Jadi akhirnya di pos 2 kita isi lagi. Dan kebetulan juga kita bertegur sapa juga tuh. Ada juga pendaki dari orang Kabupaten Tangerang gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Sekitar ada 25 menitan lah di situ di pos 2. Setelah itu kita mau jalan nih. Cuma kita agak ragu Bang Indra nih pas di pos 2 nih untuk melanjutkan ke pos 3 karena kondisi udah mulai gerimis tuh, dan ketika kita jalan dari pos 1 ke pos 2 itu juga udah sempat dikasih gerimis tuh, tapi gerimisnya masih tipis-tipis. Nah, cuman Gus Ega bilang nih, udah kita paksain naik aja deh daripada nanti kelamaan kan. Walaupun hujannya juga agak kecil kan, ya udah. Kita tetap jalan menuju pos 2, dari pos 2 ke pos 3. Nah, di jalan menuju pos 2 ke 3 itu kan jalurnya agak sedikit ekstrim tuh ya, Bang Indra. Nah, di situ juga kita bener-bener tuh, saya dan Gus Ega ngewanti-wanti Rifki dan Oncom ini supaya jangan berkata-kata yang tidak sewajarnya lah. Gitu, dan lebih fokus ke jalur, karena memang jalurnya ekstrim banget kan, oke. Nah, sekitar kita jalan 20 menit, kita dihantam hujan gede banget itu, Bang Indra. Badai. Belum sempat badai sih, baru awal-awal aja nih. Jadi masih di pertengahan tuh. Jadi kalau nggak salah itu kita kena hujannya tuh sebelum di Akasia Kembar. Ya antara pos 2-3 kan ya. Hujan itu. Nah, oke deh tuh. Itu sekitar di jam 3:30 tuh. Kita pakai jas hujan dulu untuk yang nggak terlalu biar nggak terlalu basah. Akhirnya kita mulai jalan tuh. Nah, mulai ada kejanggalan ini di sini nih, Bang Indra. Apa tuh? Kejanggalannya, carrier yang dibawa sama Oncom ini tiba-tiba beratnya tuh beda banget kata dia. Dan sampai carriernya si Oncom ini tuh dia udah jalan tuh dari mulai ke saya, ke Abil, pokoknya semua 6 orang itu dapat tuh bawa tasnya. Dan memang agak aneh sih, kok ini beratnya sampai nusuk banget gitu. Dan terakhir itu carrier di saya tuh yang bawa tuh. Wow, itu hujan makin gede, makin badai. Itu kita sampai di pos 3 itu sekitar jam 8. 8 malam? 8 malam. Lama juga ya. Nah, itu dia tuh. Jam 8 malam kita nyampe di pos 3, akhirnya si Gus Ega ini screening. Karena ini badai kan, kita nggak mungkin banget bangun tenda itu pas banget di pos 3-nya. Akhirnya dia screening, ada tuh di bawahnya tuh, Bang Indra. Nah, dan di situ juga sudah ada pendaki. Akhirnya kita turun di situ, mulai masang flashlight dan segala macam. Nah, ketika masang flashlight ini juga, wah ini emosi udah mulai nggak kekontrol nih. Pasti, karena capek juga. Udah gitu kita belum makan, perut kosong, dan ini kita udah mulai ada tanda-tanda hipo nih, karena dinginnya tuh udah dingin parah banget, Bang Indra. Akhirnya kita percepat, itu udah main bentak-bentakan satu sama lain, dan untungnya nggak ada yang baper nih, Bang Indra. Akhirnya tenda jadi, kita diinstruksikan sama Gus Ega untuk satu-satu nih. Satu-satu masuk untuk ganti pakaian, dan akhirnya setelah semuanya ganti pakaian, akhirnya kita mulai tuh masak-masak. Kita mulai masak, kita mulai bikin kopi dan anget-angetan, dan itu kita pertama itu dibuatin anget-angetan dulu untuk menghangatkan badan, karena memang udah kelihatan banget nih tanda-tanda mau hipo, jadi supaya tidak terlalu parah kan hiponya. Oke, setelah kita udah kelar itu,
kita mulai tidur itu di jam 10:30 setelah makan-makan dan ngopi-ngopi itu. 10:30. Nah, sebelum tidur itu Gus Ega ngasih tahu nih mau summit di jam berapa. Nah, kita akhirnya rembukan. Oke lah, di jam 7 aja kali karena kondisi fisik kita nih udah mulai payah semua nih ya kan. Kita nggak mau maksain terlalu subuh, ya udah jam 7 ya. Oke, setelah jam 7 kita tentukan, mulailah tuh di jam 11 kita tidur semua tuh. Nah, cuman biasa planning hanyalah tinggal planning. Molor lagi nih. Molor lagi. Akhirnya kita kebangun itu di jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu baru bangun ya? Baru bangun. Cuman ketika di jam 6 itu kita sempat dengar sayup-sayup suara. Tetangga-tetangga yang ngecamp itu manggil-manggil. Mas, ayo mas, kita summit gitu kan. Cuman ya karena memang fisik kita udah capek banget, udah kelelahan, bablas lah. Jadi setelah bangun jadi seperti biasa, main salah-salahan. Nah, sebenarnya ketika kita udah bangun, kita rembukin lagi, niatnya sih nggak ada niat mau summit nih. Jadi cuman mau menikmati suasana yang ada di pos 3 itu. Nah, waktu berlalu, teman saya si Rifki nyeletuk gini kan, guys, kayaknya kita summit aja yuk. Gue nggak enak deh, soalnya waktu ke Gede kemarin saya nggak sempet muncak karena waktu itu dikasih kabut tebel banget kan. Terus masa kita ke Merbabu ini nggak nyampe puncak. Terus kata si Rifki, ya udahlah kita naik aja. Tapi mau sampainya di mana pun, yang penting sesuai sama kondisi fisik aja gitu. Ya udah akhirnya jam 12 Teng kita summit. Bisa dibayangkan Bang Indra, orang summit jam 12 siang pas banget azan zuhur tuh. Kita summit. Jadi ketika kita summit tuh kita berpapasan sama pendaki yang turun. Mereka nanya, "Mas mau ngecamp di mana?" Kita mau summit, diketawain dong. Ya iyalah jam 12 siang kita ngecamp ya kan. Kita ngecamp, kita trekking. Nah, ya udah tuh kita akhirnya mulai tuh jam 12 itu naik dari pos 3 ke pos 4. Nah, dari pos 4 itu kan udah mulai agak nanjak, itu agak mulai ekstrim tuh untuk menuju ke pos pemancar. Nah, jadi pas sebelum kita di pos 4 itu kita udah prediksi nih kayaknya fisik kita cuma cukup sampai di pos 4 nih di puncak pemancar. Ya udahlah akhirnya ditentukan di puncak pemancar. Mulailah kita dari pos 4 itu trekking. Nah, ketika di tengah-tengah antara pos 4 di puncak pemancar itu, si Gus Ega cerita nih bahwasanya di sini ada yang namanya Watu Bolong. Ya kan? Cuman jalurnya memang agak beda. Dan dia bilang nanti kita turun, kita lewatin deh situ Watu Bolong. Ya udah akhirnya cuman tapi terlihat tuh jalurnya, posisi batu bolongnya. Akhirnya kita naik, sampailah kita di puncak pemancar. Ya udahlah tuh kita foto-foto, kita santai, kita bakar rokok dan kita ngopi-ngopi kan. Nah, kebetulan memang kondisi air kita sudah mulai menipis nih Bang Indra. Jadi dari bawah itu, dari pos 3 itu kita sudah bawa botol-botol kosong nih untuk diisi nanti di sebelah sananya tuh sebelum puncak Syarif. Nah, ya udah tuh akhirnya yang mau ambil air itu karena kondisi fisiknya masih bagus, akhirnya saya sama si Gus Ega nih berdua lah saya tuh dari puncak pemancar menuju ke pos air tuh yang ada di sebelum puncak Syarif. Nah, setelah saya berjalan tuh, nah di tengah-tengah perjalanan itu fisik saya drop. Akhirnya saya putuskan untuk kayaknya saya nggak bisa ikut lu deh Gus, karena kondisi fisik gue lagi drop banget nih. Akhirnya saya itu berhenti di antara pertemuan jalur antara dari WK sama Tekelan tuh. Di situ. Nah, saya persis berhenti di situ. Oke, akhirnya saya berhenti di situ. Nah, di sini mulai nih ada kejadian agak sedikit horor di sayanya ya untuk saya pribadi. Nah, itu sekitar 10 menit si Gus Ega berlalu menuju ke pos air. Saya kan sendirian tuh nunggu. Itu bener-bener hari itu nggak ada orang sama sekali, Bang Indra. Padahal siang ya? Padahal siang. Bener-bener, tapi mungkin karena posisinya para pendaki itu udah pada turun, udah sampai pos campnya masing-masing ya kan. Akhirnya sih di situ saya sendirian. Itu bener-bener suaranya mencekam banget. Kenapa saya bilang mencekam? Karena itu ada desiran angin kena rumput. Dan kondisinya saya sendiri, makanya saya sampai bilang ini orang yang tersesat di gunung rasanya itu begini ya. Posisi sendiri dengar suara yang mengerikan itu bikin mental jadi down gitu. Akhirnya setelah sekitar ada tuh 5 menit saya dengerin suara desiran angin kena rumput, nggak berapa lama ada suara tuh manggil dari jalur Wekas. Manggilnya tuh Q gitu 2 kali, cuman kayak jarak berapa detik Q lagi. Saya samperin, "Oi mas, ada di sini nih," saya bilang gitu kan. Saya kira pendaki,
Cuman kok setelah saya bilang, ya mas saya ada di sini, kok nggak ada sautan lagi. Akhirnya karena saya kepo, akhirnya saya masuk ke jalur WKS nih. Buat nengok nih. Buat nengok, mastiin ada pendaki apa enggak. Itu sekitar 20 meter tuh dari antara jalur pertemuan itu sampai masuk ke dalam jalur WKS itu. Setelah 20 meter saya laluin, kok gak ada orang. Sampai saya teriak lagi, mas, halo, ada pendaki nggak? Saya gituin kan. Di situ saya langsung merinding sejadi-jadinya. Saya balik lagi tuh ke titik posisi yang saya istirahat lagi tuh. Di situ saya bener-bener, wah udah pasrah aja tuh. Saya udah banyak berdoa, mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang jelek terjadi gitu. Akhirnya, alhamdulillah tuh nggak ada. Nah, cuman tapi yang agak saya bingung ini, si Gus Ega ini udah hampir 1 jam, Bang Indra. Belum balik-balik ke saya. Padahal dari jarak antara pertemuan WKS dan TKL itu ke posisi air itu nggak terlalu jauh, sekitar Dan 20 menit. juga ya? Yes. Ini kok udah hampir 1 jam nggak balik-balik ya kan. Padahal estimasi saya paling lama 40 menit lah gitu ya kan. Karena dia bawa air banyak kan. Itu hampir 1,5 jam dia baru nyamperin saya ke posisi yang saya istirahat. Sempat tegur tuh? Sempat saya tegur, cuman muka dia udah pucet. Muka dia pucet, saya udah paham nih. Makanya saya, Gus, kenapa? Dia bilang, ntar aja. Oke. Akhirnya setelah dia ketemu saya tuh, kita baliklah ke puncak pemancar. Karena di situ ada teman-teman kita yang lagi santai-santai ya kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Setelah saya sampai nih, saya nanya nih ke Gus, kenapa Gus? Lu kok bisa lama banget ngambil air? Nah akhirnya tuh si Gus Ega mau spill. Gua lama. Sebenarnya ngambil airnya mah cepet tuh. Dia bilang cuma sekitar 20 menit sesuai dengan yang dia bilang tuh 20 menit ambil air. Cuma setelah air udah penuh, dia balik lagi. Entah kenapa kok dia kayak jalurnya kayak beda setelah dia balik ambil air tuh, Bang Indra. Dia ngikutin jalur. Dan yang bikin dia merinding ya Bang Indra, tiba-tiba dia nyasarnya ke Puncak Syarif. Lah, jauh kan padahal. Itu dia yang bikin saya kaget dan saya bingung, sampai anak-anak juga sampai nggak percaya. Dia bilang, kok lu bisa sampai Puncak Syarif? Ya gua nggak tahu. Jadi setelah dia ambil air, jalurnya tuh dia ngerasa udah ke arah yang mau ke saya berhenti itu, Bang Indra. Tapi kenapa kok setelah dia udah jalan agak lama nggak nemu-nemu jalur, tiba-tiba dia screening kok nih kayak daerah-daerah puncak gitu. Setelah dia jalan screening, dia ngeliat ada prasastinya Puncak Syarif. Dia terkaget-kaget. Oh gila sih, jauh padahal ya. Itu dia Bang Indra. Jadi dia ngerasanya kayak arahnya udah bener ke arah menuju saya, tapi ternyata pas dia lagi screening tempat, dia ada di Puncak Syarif. Terus saya tanyakan alasannya, kok bisa Gus? Lu nggak halu kan? Enggak, benar. Terus saya tanya-tanya lagi, ternyata ini ada sedikit, kalau ditarik garis mundur, ketika di bawah itu memang si Gus Ega ini sering menyebutkan Puncak Syarif. Entah nggak tahu itu adalah suatu undangan buat dia atau apa, saya nggak ngerti ya Bang Indra ya. Cuman itu sih yang buat kita dan anak-anak kaget. Yaudah, cuman akhirnya teman saya tuh bilang udah jangan dibahas lagi karena ini masih tempatnya. Yaudah, akhirnya kita di situ menikmati kondisi yang ada di puncak pemancar lagi, kita santai-santai. Nah, ketika kita lagi santai nih, tiba-tiba kita disamperin sama burung tuh, entah burung jalak atau apa, saya kurang ngerti karena yang nyamperin itu teman saya tuh si Oncom. Oncom itu yang nyamperin, si Oncom nyamperin. Nah, si burung jalaknya itu kayaknya dia menuju ke pos yang ada di pemancar tuh Bang Indra. Nah, akhirnya dia minta sama saya, Riz tolong minta roti dong sedikit buat ngasih makan burung. Yaudah saya kasih dah tuh sepotong. Dia nyamperin, nah burungnya itu makin lama tuh dia jalan terus tuh. Memang kita ngelihat juga tuh anak-anak, si burung itu menuju ke dalam pos itu. Nah, si burung jalaknya itu masuk ke dalam pos, si Oncom kan nyamperin tuh. Nah, si Oncom itu ngelemparin roti, dimakan tuh. Dimakan, tapi posisi burung si jalaknya ini ada di dalam pos itu. Nah, nggak berapa lama dia lagi fokus ngelemparin roti ke dalam pos itu. Kok dia ngerasa ada yang aneh, maksudnya kayak ada bayangan di belakang burung itu. Setelah si Oncom ngangkat palanya sedikit, itu yang bikin kaget Bang Indra.
ada bayangan hitam. Ini versinya si Oncom ya. Itu lagi ngeliatin dia begini nih. Di belakang burung itu ya? Di belakang burung itu. Jadi itu dia posisinya kan lagi fokus ngasih makan tuh. Ngeliatin si burungnya. Nah, dia aneh kok ada item-item di belakang si burung itu. Nah, setelah dia dongak sedikit segini, dia ngeliat ada posisi hitamnya tuh seperti ini Bang Indra. Itu dia bener-bener sekaget-kagetnya lari. Dan bikin kita kaget juga. Saya tanya, Com, kenapa kok lari? Mukanya kan pucat, kita udah paham nih. Ntar aja, tahan. Ya udah, akhirnya setelah kejadian itu kita mulai packing-packing lagi nih untuk turun lagi nih. Turun menuju ke pos kita tuh di pos 3. Oke, akhirnya kita buru-buru turun karena memang kondisinya juga udah mulai mendung dan setelah kejadian itu akhirnya kita memutuskan untuk turun tuh Bang Indra. Nah, ketika kita turun ini dari pemancar, kita ambil jalur yang ngelewatin Watu Bolong. Ya, sesuai dengan tadi. Sesuai dengan yang dibilang tadi di awal, akhirnya kita jalan tuh menuju, kan nggak terlalu jauh tuh ya dari pemancar ke Watu Bolong. Nah, sampailah kita di Watu Bolong ini, si Gus Ega sedikit menceritakan lah, jadi asal-usul dari Watu Bolong ini kenapa gitu. Dan memang kondisinya kalau yang terakhir saya naik sih udah dikasih pagar rantai sih Bang Indra. Nah, terus juga dia menceritakan nih kenapa di sini jadi tempat sakral banget. Jadi dia juga pernah cerita bahwasanya ada salah satu ranger juga yang lagi bisa dibilang lagi piket lah, lagi untuk memantau jalur, ngecamp di situ sendirian. Nah, ketika lagi ngecamp itu tendanya diobrok-obrok tuh Bang Indra. Dan akhirnya dia nggak jadi ngecamp di situ. Makanya ini jadi tempat yang sakral banget tuh katanya dari jalur tekelan itu. Oke, setelah kita dijelasin, saya ada sedikit ngambil footage di situ. Ada yang kita turun lah. Kita sampai di pos 3 itu, tempat kita ngecamp itu pas banget di jam 5:30 Bang Indra. Maghrib dong ya. Yes. Sambil siang. Ya, jam 5:30 kita sampai tuh di pos 3. Nah, terus karena kan yang pas kita lagi muncak ini kan kita cuma berlima nih, karena ada yang tinggal di tenda si Abil ini karena memang kondisinya dia udah jelek banget gitu, karena udah lemes banget, udah pucat. Ya udah akhirnya kita nauin lah. Nah, setelah itu salahnya kita di sini nih Bang Indra. Anak-anaknya setelah summit itu mau maghrib itu tidur. Karena memang kelelahannya, kita juga nauin juga. Nah, mulailah di sini ada horornya nih. Kalau menurut saya di luar nalarnya lah. Jadi pas banget itu sekitar ya kalau nggak salah 20 atau 15 menit lagi mau azan maghrib, kita tidur kan tuh, udah tidur. Nah, kalau saya nggak salah ya, maksudnya ini feeling saya itu udah sekitar setengah jam tidur. Saya tuh agak kebangun. Karena kenapa saya agak keganggu nih? Karena dua orang di sebelah saya nih suara dengkurnya tuh keras banget, alias ngoroknya tuh bener-bener annoying banget kan. Nah, saya agak keganggu. Cuman posisi mata nih masih merem nih Bang Indra. Cuman kayak masih keganggu itu, kayak nggak pulas lagi kan. Akhirnya saya ini kok suaranya ngeganggu banget. Cuman yang saya bikin aneh Bang Indra, dari suara dengkuran ini kok kayak double suaranya. Walaupun ini ada 2 orang nih, cuman jadi kayak ada suara 4 orang gitu jadinya. Padahal cuma 2 orang nih. Iya. Saya perhatiin, tapi kondisi mata saya masih merem ya, kondisi saya masih meremin. Cuman saya tegesin lagi, kok suara ada 4. Padahal yang ngorok cuma 2 nih. Saya tegesin lagi, suaranya loh kok beda, bukan suara ngorok nih, maksudnya tetap ngoroknya ada, tapi di belakangnya ini suara ini aneh nih, bukan suara ngorok nih. Sampai-sampai saya beraniin buka mata, ini yang ngorok 4 orang atau cuma 2 orang nih. Akhirnya saya buka mata pelan-pelan sembari saya kucek-kucek. Ini suara ngorok masih naik turun masih kenceng kan. Saya tegesin lagi, kok suaranya ada, kok suara cewek Bang Indra. Suara cewek. Dan suaranya itu setelah saya telah yang saya tahu itu suaranya Miss K. Jadi dia itu ngikutin alunan suara ngoroknya teman saya. Jadi ketika suara ngorok teman saya kenceng, dia ikut kenceng. Ketika suara pelan ikut pelan. Itu sampai saya kucek-kucek mata begini lagi, saya tegesin lagi. Ini maksudnya posisi saya kan tidur ya. Saya angkat badan saya sedikit untuk memastikan ini suara bener apa enggak, maksudnya saya halu apa enggak. Dan itu bener, dan suaranya kalau yang ngorok persis di sebelah saya, nah kalau yang suara si Miss K-nya ini muter, Bang Indra. Muterin keliling tenda saya. Itu saya merinding sejadi-jadinya. Saya tarik lagi sleeping bag saya tutup sampai atas, saya bener-bener saya paksain tidur. Akhirnya saya bisa tidur lagi tuh Bang Indra. Akhirnya kita serentak itu bangun di jam 7. Semuanya tuh ya Bang? Ya, semua bangun tuh. Nah, cuman ada satu yang kita bangunin tuh si Rifki
nggak bangun-bangun nih. Cuman pas kita cek badannya agak anget si Rifki ini nih. Nah, ya udahlah, dia kata si Gus Ega, entar aja setelah masakan udah jadi. Ya udah, akhirnya setelah kita bangun, kita santai-santai dulu, kita masak nih buat makan malam Bang Indra. Kita masak. Setelah kita masak itu jadi, saya bangunin nih Rifki. Kita bangunin, Ki, bangun. Masakan udah jadi. Kita makan nih, jangan sampai perut kosong, bahaya, takutnya ntar hipo gitu kan. Ya udah, akhirnya si Rifki bangun nih, Bang Indra bangun. Cuman dia bangunnya tuh agak rada aneh gitu. Agak aneh, kayak dia ngucek-ngucek mata tapi sambil mundurin pala gitu dia. Oh, kayak ini apa sih, kaget iya, gitu ya? kayak kaget itu, kita aneh kan. Cuman kita nggak mau tanya nih, ya udah kita paksa dia makan dulu tuh. Akhirnya kita makan kita setelah kita makan biasalah kita ngopi-ngopi, kita ngerokok santai. Nah, ketika makan udah kelar, ngopi udah kelar, kita sambil ngerokok lagi, si Gus Ega nyeletuk, Bil, kok lu tumben-tumbenan nih ketika tadi lagi masak, lu ngerokok. Padahal si Abil ini udah berhenti ngerokok itu 2 tahun Bang Indra. Wih, lama dong. Yes. Dan saat itu ngerokok. Dan saat itu dia ngerokok. Dan ngerokoknya itu yang bikin kagetnya tuh terus-terusan tuh sampai 4 batang. Akhirnya diingetin sama si Gus Ega bahwasanya rokok kita udah mulai nipis karena kan besok kita mesti harus purun kan. Berarti kan kita udah mau masuk ke hari ketiga kan. Lu jangan boros-boros rokok. Ini udah tinggal sedikit ya kan. Akhirnya pas diingetin itu dia berhenti. Nah, pas lagi yang kita lagi santai itu ditanya, dia juga nggak ngeh. Kalau dia ngerokok? Iya, maksudnya dia nggak ngeh kalau dia ngerokok sebanyak itu. Dia inget ya waktu dia lagi bakar rokok, karena mau angetin badan kan. Tapi dia nggak ngeh kalau dia itu udah habisin 4 batang. Wih. Yeah. Itu kita langsung pada cengok semua kan. Dia juga sampai kaget kan. Yang bener nih, gua ngerokok sampai 4 batang. Serius nih, tanya anak nih, sampai dikasih unjuk tuh rokoknya nih, sisanya tinggal segini. Cengok dah tuh anak-anak diem tuh. Terus yaudah jangan dibahas. Nah, ketika pas lagi masak juga, sempat juga tuh si Gus Ega marah sama saya. Gara-gara kan kita bawa ikan asin. Nah, kebetulan si Gus Ega ini kan bikin sambal. Dia bilang, nih kayaknya ada yang kurang Gus kalau misalkan sambal nggak ada ikan asinnya. Ketika saya lagi ngeluarin ikan asin, diomelin saya. Lu mau bikin kita celaka? Lah emang kenapa Gus? Lu kalau goreng ikan asin malam-malam begini mau mancing yang nggak kelihatan. Diem tuh saya tuh waktu itu tuh. Makanya pas lagi saya bawa itu, saya minta maaf kan. Gus, maaf ya tadi. Soalnya saya nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas lagi. Ya udah. Akhirnya malam itu kita istirahat itu, Bang Indra, di jam 11 lagi tuh kita istirahat. Semuanya istirahat, Bro. Nah, setelah kita istirahat, besoknya kita bangun nih pagi-pagi. Jam 6 udah pada ini kan, karena mau ngeliat sunrise kan di pos itu. Alhamdulillahnya ketika kita di hari pulang itu dikasih cerahnya bukan main. Itu semua gunung Telemoyo dan gunung Andung itu kelihatan semua. Bahkan Triple S pun kelihatan itu saking clearnya kan. Wah, itu kita senang banget, kita foto-foto. Dan akhirnya di jam 8 itu kita mulai dah packing-packing, ngerapiin tenda, lepasin plywood lagi, semua pasak kita lepasin. Dan akhirnya sebagian ada yang lepasin tenda, sebagian lagi ada yang masak nih. Masak. Nah, terus setelah semuanya udah clear, makanan udah jadi, makan pagi lah kita itu. Makan pagi, sembari kita cerita-cerita juga. Nah, jadi itu yang si Oncom ngeliat itu tuh ceritanya pas yang kita makan itu, Bang Indra. Nah, terus juga si Gus Ega ngejelasin lagi tuh ketika kenapa dia bisa nyampe ke Gunung Sari. Gitu ya? Dijelasin lagi. Makanya saya pun sampai nanya, Gus, itu kenapa sih kok bisa gitu jalurnya? Padahal kan itu agak beda kan ya Bang Indra? Iya, jauh, agak melipir jauh banget kan. Dia bilang pandangan dia tuh ngerasanya di jalur yang sama, maksudnya di jalur arah yang ke arah saya itu. Yang di antara Tekelan dan Wekas itu. Tapi kok tiba-tiba dia naik sedikit, udah nyampenya di Puncak Sarip. Nah, cuman ya saya bilang udah ntar aja di base camp untuk lebih detailnya lagi. Jadi sekarang kita makan nih. Nah, setelah makan selesai, tiba-tiba Rifki itu yang semalam kita bangunin. Dia cerita, guys, gue semalam kok yang pas lu bangunin itu bangunnya dia tuh agak aneh. Gue bilang, aneh kenapa Ki? Ketika gue lagi melek, itu dia ngelihat anak-anak tuh jauh Bang. Padahal posisinya dia di sini deket, namanya kita di tenda kan Bang Indra. Itu dia kayak zoom out jadinya, makanya dia sampai kayak ngenegesin lagi gitu. Nah,
kenapa Ki? Lah kok bisa itu? Gue juga nggak tahu itu. Makanya sampai dia kucek berkali-kali mastiin. Nah, pas kucekan ketiga baru tuh kata dia normal lagi. Nah, terus dia juga cerita ketika dia lagi mulai tidur itu dia mimpi. Bang Indra, dia si Rifki ini mimpi dia kayak ada lagi di suatu peperangan. Di dalam mimpinya dia cerita nih yang pas lagi setelah kita habis makan, kayak dia lagi ada di peperangan. Gue bilang perang apaan Ki? Perangnya itu kayak perang Majapahit Bang. Perang Majapahit, pakaiannya bener-bener kayak orang Jawa kuno gitu deh. Jadi dia posisinya di tengah-tengah tuh. Jadi yang ini udah mau nyerang, yang ini mau nyerang, dia di tengah-tengah. Nah, ketika itu udah mau deket, nah itu dia bangun tuh Bang Indra. Nah, terus tiba-tiba si Oncom nyeletuk. Ah itu, inian kali tuh kerajaan merah sama hijau. Ditegur lagi, jangan sembarangan nih, masih tempatnya kan. Akhirnya ceritanya si Rifki cuma sampai situ tuh. Yaudah, akhirnya kita siap-siap lagi. Dan tepat waktu itu di jam 10 kita mulai turun tuh dari pos 3. Mulailah turun. Nah, ketika mulai kita turun ini memang si Abil ini tiba-tiba jadi sweeper nih Bang Indra. Posisi belakang jadi sweeper kan. Nah, dari pos 3 kita jalan. Nah, memang di belakang ini agak sedikit telat nih si Abil ini untuk nyampe di pos 2. Jadi kita berempat udah sampai duluan. Di belakang cuma ada Jimmy sama si Abil nih. Itu sekitar 10 menit bedanya. Kan lumayan juga kan. Lumayan. Nah, setelah kita sampai di pos 3, si Jimmy dan si Abil nyampe. Nah, si Abil ini tiba-tiba pas di dalam pos 2 itu ngebanting keril. Kayak kecapean banget gitu lah. Terus akhirnya ya udahlah Bil, istirahat lu, istirahat ya kan. Akhirnya dia ngelempengin kaki sembari rebahan tuh. Kerilnya jadi bantalan. Ya udah kita di situ masak lagi tuh buat makan siang. Kita masak seadanya karena emang udah sisa logistik kan Bang Indra. Setelah masakan kelar ya kan kita mau makan, tiba-tiba si Abil agak susah nih Bang Indra untuk posisi duduk nih. Agak susah. Ngerasa sakit tuh dia kakinya. Cuman memang sakitnya belum parah kan. Masih sakit yang masih wajar lah. Akhirnya dia makan pun geser-geser tuh akhirnya. Geser-geser kita makan tuh, makan. Akhirnya makan kelar. Kita bersihin tempat makan kita packing ulang lagi. Nah, mulailah nih kita di sekitar jam 1. Mau turun nih dari pos 2 ya kan. Ketika si Abil mau berdiri, jatuh Bang Indra. Posisinya dia udah mau berdiri ya, belum megang keril, jadi mau berdiri, jatuh. Kita kaget kan, soalnya bunyinya kencang banget, gedebuk. Kenapa lu Bil? Wah, kaki gue sakit banget, sumpah sakit banget, nyeri. Akhirnya si Gus Ega, udah kita break dulu deh, kita tambahin lagi waktu break kita. Nah, di situ saya ngambil keputusan, sini Bil, gue bantuin urut-urut dulu deh, kita urut-urut. Saya urutin, udah enakan belum Bil? Belum, masih sakit banget kan. Akhirnya diurut lagi tuh sama Rifki, diurutin lagi untuk yang kedua kalinya diurutin, masih sakit juga. Akhirnya ditungguin lagi tuh sekitar 5 menit setelah urutan kedua. Coba Bil, lu berdiri pakai trackpole tuh 2 dikasih ke si Abil, coba berdiri. Berdirinya mah bisa nih Bang Indra. Ketika dia mau melangkah, gedebuk, jatuh lagi. Terus lagi, dia usaha lagi ketiga kali, baru 2 langkah, gedebuk, jatuh lagi. Itu dia udah mukanya udah pucat, udah kesel, udah nonjokin lantai ya kan. Aduh, kenapa begini gitu kan. Dia juga nggak tahu nih kenapa sakitnya, karena ketika dia turun dari pos 3 menuju pos 2 itu ya nggak ada apa-apa. Cuman memang ketika dia sampai memang mukanya udah agak pucat nih, kita lihat nih Bang Indra. Ya udah, dia udah kesel. Kata si Gus Ega, tambah lagi deh kita 10 menit dulu sampai nunggu perkembangan dulu. Ya kita tungguin 10 menit nggak ada perkembangan. Akhirnya kita bingung nih. Tiba-tiba si Abil, Bang Indra, ngeluarin statement. Guys, udah lu turun duluan aja deh. Tinggalin gue di sini, gue udah nggak sanggup, sakit banget, sumpah. Ini kaki gue paha gue udah benar-benar kayak mati rasa dan sakit banget. Kita panik dong. Kita bilang, apa-apaan sih Bil? Kita naik berenam ya turun berenam dong. Jangan sampai ada yang ninggalin. Emang apaan lu ditinggalin gitu, barang gue gituin kan. Akhirnya kita bingung. Di situ saya ngambil keputusan Bang Indra. Bil, lu gue gendong. Gimana caranya kita gue gendong? Yuk bismillah aja deh. Akhirnya carrier saya kasih ke Rifki. Carrier Abil diambil sama Jimmy. Jadi pada double carrier tuh. Akhirnya ya udahlah, saya bismillah aja, gimana caranya? Saya gendong. Nyium dong Mas Abil. Itu bener-bener saya mulai gendong. Kan bisa Bang Indra tahu jalur dari mulai 2 ke 1 itu kan ekstrim banget kan.
saya gendong si Abil tuh, dan itu ada dokumentasinya. Saya dokumentasi untuk waktu Abil saya gendong. Saya gendong sembari saya minta tolong si Oncom di depan saya nih untuk bantu cari jalur yang jalur enak untuk ditepakin kan. Wah itu saya bener-bener sekitar 10 meter saya berhenti, 10 meter saya berhenti. Karena bukan berat di Abil tapi di jalurnya Bang Indra, itu yang bikin kaki saya juga agak sedikit bergetar lah bisa bilang itu. Saya gendong, akhirnya istirahat sekitar, itu udah jalan sekitar setengah jam. Kita mau di turun yang agak sedikit ekstrim, di situ tiba-tiba Abil muntah. Setelah, maksudnya saya taruh, dia muntah Bang Indra. Dan yang bikin anehnya, muntahnya dia itu warnanya hitam. Anjir. Muntahnya warnanya agak hitam, maksudnya nggak hitam pekat banget, cuma ada kayak bercak-bercak hitam. Dan itu bau amisnya naujubillah. Itu yang sampai jarak 2 meter pun nyium baunya. Itu kita sampai kaget kok. Padahal muntahnya muntah air Bang. Tapi amis. Amis banget itu. Wah itu kita udah bener-bener merinding, campur aduk. Kok bisa gitu? Padahal air itu. Padahal kita kaget, padahal dia kan baru makan. Harusnya kan isi makanan yang tadi keluar ya. Tapi ini air. Ada bercak-bercak hitamnya. Dan itu amisnya naujubillah. Akhirnya saya buru-buru angkat lah, takutnya terjadi apa-apa. Saya jalan lagi. Dan itu kayaknya sekitar kalau nggak salah 30 atau 40 meter lagi saya udah nggak sanggup tuh. Mau ke pos 1. Akhirnya si Gus Ega ngambil keputusan, dia turun duluan. Buat manggil ranger. Sebenarnya sih dia niatnya mau cari kayu untuk kita bikin tandu. Ya kan, karena kita bawa sarung gitu kan. Kita tandu aja nih rame-rame. Cuman kayaknya pas lagi dia nyari kayu nggak ketemu, dia ngambil keputusan aja langsung turun ke base camp gitu. Dan kita juga nunggu di titik itu agak lama juga tuh, sekitar setengah jam tuh. Nah setelah setengah jam, kita udah feeling nih kayaknya si Gus Ega lari ini dia ke base camp nih. Ya udah akhirnya saya tetap gendong Abil lagi, walaupun baru 10 langkah saya berhenti, 10 langkah berhenti, udah nggak apa-apa, nanti kita jalan dulu, jalan. Nah, ada kali tuh sekitar saya setengah jam jalan lagi, dengar suara bising-bising nih Bang Indra. Wah, agak tenang nih. Kayaknya feeling nih Ranger dan tim SAR nih. Dan bener aja, sekitar 3 menit setelah saya dengar suara bising-bising itu, ada suara Ranger teriak-teriak, "Mas, di mana, di mana?" Akhirnya kita rame-rame deh, "Di sini Mas, di sini." Dan disamperin lah sama Ranger dan tim SAR, dan di situ langsung didokumentasi tuh, mungkin untuk keperluan tim SAR kali ya Mas, di foto-foto. Akhirnya si pihak Ranger dan tim SAR-nya bilang, "Mas, sampean sisa-sisanya langsung jalan aja ya ke pos 1, nanti si Mas Abil ini biar tim kami yang nanganin." Akhirnya Abil kita tinggal di situ, sisanya kita yang berempat ini langsung ke pos 1 tuh Bang Indra. Kita jalan duluan kan udah nggak jauh ya kan ke pos 1. Akhirnya kita break tuh di pos 1 dengan motor-motor para rangernya tuh dan tim SAR di situ. Akhirnya kita nunggu tuh. Jadi sebagian kalau nggak salah tuh ada 2 motor yang di perbatasan kayak ada jembatan kecil tuh Bang. Kalau di VTK tuh kan kayak kecil banget tuh ya jembatan sampai situ tuh. Nah akhirnya setelah kita 5 menit istirahat, gak lama ada suara motor tuh dari jalur sana tuh. Ternyata Abil udah dievakuasi. Dan itu juga kita ada videonya juga tuh pas Abil lagi ngelewatin kita. Kalau udah di bawah. Jadi apa? Ranger besok deh. Wah, ini kalian bening ya? Beda ya? Iya. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Hati-hati Bil. Akhirnya dibilang, "Ya Mas, terima kasih." Abil akhirnya menuju ke base camp. Setelah Abil menuju base camp, tim SAR yang sisanya tuh jalan kaki untuk ngambil motornya lagi. Terus dia bilang, "Mas, sampean jalan aja, biar carrier kita yang bawa." Alhamdulillah banget nih Bang Indra. Jadi kita nggak terlalu berat nih untuk turun. Ada carrier kita semuanya dibawa sama tim SAR. Kita lenggang tuh dari pos 1 menuju ke base camp. Nah perjalanan kan agak lumayan jauh ya. Kita, nah si Abil itu nyampe lebih dulu. Kita itu nyampe di setengah 6 sore. Nah niatnya itu kan kita abis maghrib itu mau langsung pulang kan. Nah cuman ketika kita setengah 6 nyampe di base camp, ngeliat kondisi Abil tuh masih nggak memungkinkan untuk kita jalan pulang Bang. Jadi ketika kita sisain anak-anak nyampe itu, dia lagi di sebelahnya si Gus Ega, lagi dibantuin urut-urut. Nah tapi kondisinya si Abil lagi tidur. Nah gue tanya kan, "Gus, itu si Abil gimana, udah ditangani?" Bilang, "Udah."
udah ditanganin sama siapa? Sama Kuncen. Oke lah tuh, saya nggak berani nanya dulu tuh Bang Indra, karena kan mungkin masih shock si Abila juga kan, ya udah kita tunggu. Maghrib Abil bangun nih, kita bangun, jadi anak-anak kan sekalian sholat lah di situ kan, habis sholat. Nah pas Abil mau bangun masih sama nih Bang Indra, masih sakitnya masih ampun-ampunan, kita bingung kan, nih gimana ini kita mau pulang, kondisi si Abil masih kayak gini guys, aduh gimana ya, yaudah tunggu dulu dah sampai dia bener-bener fit. Itu dia mau bangun pun masih belum bisa tuh Bang Indra. Akhirnya si Gus Ega nanya lagi nih ke pihak Basecamp untuk dihubungin lagi, karena waktu itu si Kuncennya ini nggak nemenin Abil lama karena lagi ada acara di kampung Tekelan itu Bang Indra. Jadi si Kuncennya itu menghadiri acara itu, cuman si Kuncennya berpesan kalau misalkan Abil belum ada kesembuhan yang ini lagi, lebih berarti lagi, tolong hubungin saya lagi. Akhirnya sama pihak Basecamp dihubungin lagi tuh si ininya, Kuncennya dihubungin dia lewat telepon. Si Kuncennya cuma bilang tolong Abil suruh sholat maghrib, karena memang dari semua anak ini cuma Abil doang yang belum sholat nih. Abil suruh sholat maghrib. Ya udah akhirnya dengan susah payahnya Abil bangun, kita bawa ke WC-nya untuk wudhu. Di wudhu pun dia juga agak susah tuh Bang Indra, karena memang kakinya masih sakit banget kan untuk jalan. Nah akhirnya dipaksain tuh, cuman memang kondisinya dia udah bisa berdiri nih, cuman belum bisa melangkah gitu. Ketika dia udah wudhu, sholat dah tuh dia. Sholatnya pun kondisinya duduk gitu, kayak orang sakit beneran gitu, duduk. Nah, keajaibannya setelah dia salam habis sholat, tiba-tiba dia bisa berdiri, Bang Indra. Udah sih kalau barang gue mah. Bisa berdiri, bener-bener abis dia assalamualaikum kanan kiri. Dia ngerasa kayak udah nggak terlalu sakit, dia coba berdiri, bisa. Dan itu ada videonya pas si Abil lagi berdiri dan dia mulai jalan, itu bisa tuh mulai ngelangkah sendiri setelah sholat tuh. Nah oke dah tuh, wah kita udah senang banget kan, wah ini kita bisa pulang nih karena kondisi Abil udah mulai bisa jalan, walaupun langkahnya masih kecil-kecil tuh, tapi dia udah bisa berdiri sendiri nih ya. Wah kita udah senang banget tuh. Ya udah tuh, karena kita belum makan malam, akhirnya kita makan malam kan. Nah, kita makan malam. Nah, ketika habis makan malam, Abil muntah lagi tuh, Bang Indra. Dengan muntah yang sama atau cairan yang sama? Enggak, cuman kalau yang ini emang ada isinya nih, jadi yang dimakan keluar. Cuman sebelum dia muntah, itu dia ngerasain reaksi sakit yang bener-bener kayak, kalau versinya si Abil bilang ya, itu kayak kepala diaduin sama ini kita nih, sikut kita. Kayak ditekan gitu, bener-bener kayak, wah dia kayak udah kayak mau pingsan gitu, sakit, orang sampai teriak. Dan orang di Basecamp juga sampai kaget kan nih, Abil kenapa? Itu sekitar 2 menit dia ngerasain sakit itu, Bang. Abis dia ngerasain sakit yang sampai dia teriak itu, gak lama muntah. Tapi muntahnya nggak seamis yang waktu di jalur itu ya. Dia muntah di tempat situ. Akhirnya kita bantu bersihin, dibantu juga sama pihak Basecamp. Nah, ketika dia habis muntah itu, dia ngerasa badan dia agak enteng tuh, Bang Indra. Setelah dia muntah itu dan ngerasain sakit pala yang terasa itu banget, dia baru tuh. Nah ketika dia udah muntah itu, badannya udah agak segeran, nah kita suruhlah dia bebersih. Karena memang yang belum bebersih kan cuma Abil doang tuh. Akhirnya setelah dia muntah itu dia bebersih dah tuh Bang Indra. Nah dia bebersih, saya udah bilang kan, ini kita mesti korek cerita nih, kita mau korek cerita kan. Ya udah tuh, nah sembari si Abil di bebersih, nah saya cuma nanya ke Gus Ega dulu nih, karena memang dia kan yang pertama kali nyampe Basecamp dan ngebantuin Abil kan. Saya tanya, Gus, si Abil itu kenapa? Jadi pas ketika dia nyampe di Basecamp kan digendong tuh sama orang itu, ditaruh, ditelepon si Kuncennya. Nah, Kuncennya itu ya biasalah dia kayak ngedoain, ngasih air Abil. Nah, setelah Abil dikasih air minum itu, nggak lama setelah diobatin, dia tidur tuh Bang Indra. Si Gus Ega nanya lah ke Kuncennya. Bilang, Pak De, Abil kenapa ya kok bisa sampai nggak bisa jalan begini? Dan ternyata Bang Indra, bahwasanya si Abil ini disukain sama makhluk yang ada di antara pos 2 dan pos 3. Lebih tepatnya itu di akasia kembar. Sampai segitunya ya? Itu dia. Dia tuh disukain sama makhluk. Ya ini versi dari pihak Kuncennya ya. Itu cewek, tapi bawahnya itu ular. Aduh, siluman gitu ya? Siluman. Jadi si itunya itu, yang bagian ularnya itu ngelibet pahanya Abil nih. Jadi makanya kenapa dia waktu di jalur itu sempat masih bisa jongkok tuh, jalan jongkok. Tapi nggak bisa diri. Nggak bisa berdiri. Jadi tuh di kakinya dililit.
Lilit yang bener-bener kencang yang bikin sakit banget gitu. Nah, jadi ketika ditanganin sama si kuncinya itu, dia belum 100% lepas. Jadi pas baru bener-bener lepasnya lagi ketika yang si Abil itu ditelepon dan disuruh sholat. Dan itu baru bener-bener lepas. Dan setelah dia ditelepon itu, dia sempat berpesan juga, Abil harus buru-buru pergi dari base camp Merbabu via Tekelan. Karena kenapa? Dia masih dipantau nih sama si siluman itu. Jadi dia masih mantau. Jadi si kuncinya bilang ini, kalau misalkan dia ini saya udah nggak tanggung jawab nih. Jadi makanya setelah si Abil udah bisa jalan itu, kita suruh buru bersih-bersih, kita langsung menuju ke terminal gitu. Langsung tuh berarti ya? Langsung kita harus itu. Jadi pokoknya nggak lama setelah Abil bersih-bersih, kita mulai panggil si tukang yang jemput itu. Cuman kondisi Abil masih ingat. Terus kita cerita lagi. Terus apalagi Gus, dia bilang, jadi kejadiannya kayak si Abil ini bukan yang pertama kali. Oh, Bang berarti Indra. sebelumnya ada? Sebelumnya ada dan lebih parah. Orang Bekasi, kalau kuncinya bilang tuh orang Bekasi. Jadi dia tuh kejadiannya itu mulai dililitnya itu di pos 4. Jadi dia di rescue-nya sama tim SAR itu di pos 4. Dari pos 4 bisa dibayangin dong. Maksudnya saya aja yang udah deket aja ya, misalnya dari pos 2 ke pos 1 aja tuh udah jauh banget kan. Ini dia di pos 4. Dan itu sama. Dan itu sampai bahkan dia dibawa ke RSUD terdekat, sampai dokter di RSUD itu nggak bisa nanganin dia. Karena bukan medis ya? Bukan, maksudnya pihak dokter juga udah nggak bisa menjelaskan. Akhirnya ditelepon pihak keluarganya untuk dibawa ke Bekasi. Dipakai ambulan, nanti keluarga yang bayar. Nah, dia malah lebih parah lagi. Dia baru bisa benar-benar berdiri dan dia tuh mati rasa jadinya tuh. Mati rasa. Nah, bisa normal lagi setelah lewatin tol Semarang. Lepas tol Semarang normal lagi. Normal. Gak ada sakit apapun. Jadi Abil ini maksudnya nggak terlalu parah kalau kata kuncinya. Jadi kita udah mulai, ya udahlah kita buru-buru balik nih, takutnya kenapa-napa, karena memang si kuncinya bilang Abil ini masih dipantau. Takutnya nanti kalau misalnya kita telat sedikit, bukan dililit lagi Bang. Jadi nanti sukmanya katanya yang diambil. Wih, anjir. Itu penjelasan pihak si kuncinya. Itu dia yang bikin kita takut. Ya udah, akhirnya Abil udah kelar bersih-bersih. Kita mulai deh tuh naikin barang ke mobil jemputan. Akhirnya kita pamit, minta terima kasih sama pihak base camp dan tim SAR yang udah nolongin Abil juga. Akhirnya kita berpamit lah. Nah, ketika kita pulang juga, ini si Oncom ada ngeliat sesuatu juga nih, Bang Indra. Jadi nggak lama kita turun, kita keluar dari base camp Merbabu via Tekelan ini, kan ada sedikit jalannya agak nurun tuh. Cuma tapi ke belakangnya si base camp itu masih kelihatan. Nah, kan posisi Oncom itu duduk paling belakang. Nah, ketika Oncom lagi madep belakang, dia ngelihat lontong atau ya kita tahu lah hantu itu besar banget Mas, segede pohon palem. Gila, di itu, belakang? Iya, dia ngeliat, maksudnya itu di posisinya di base camp. Tapi jarak kita udah jauh, maksudnya base camp masih kelihatan nih. Tapi dia ngeliat tuh bentuknya kayak pohon palem segede itu. Sampai-sampai dia langsung berbalik, sampai tasnya agak sedikit kegeser. Kita tanya, kenapa lu Com? Enggak, dia bilang gitu. Dan akhirnya kita nyampe tuh di apa sih namanya, tempat bis, kenaikan bis, kita di terminal. Nah, di dalam bis itu kita cerita lebih intens lagi tuh Bang Indra. Terutama di Abil ya. Bil, kenapa lu bisa begini Bil? Jadi kalau diurutin itu pertama dia kayak deja vu tuh. Yang pertama kali dia nyampe di Salatiga itu dia bilang kok kayak nggak asing. Nah, kedua pas dia lagi ditinggalin di base camp, maksudnya bukan base camp, di pos 3 yang kita camp itu. Nah, dia kan sempat tidur, cuman bangun. Nah, ketika dia mau bangun buang air kecil, dia itu disamperin sama burung juga. Oh, jalak nih ya, burung jalak. Ya, kayaknya burung jalak sih. Burung jalak, tapi burung jalaknya itu dia kan mau pipis tuh, mau pipis. Nah, burung jalaknya itu masuk ke semak-semak. Nah, setelah burung jalak itu masuk ke semak-semak, ada suara tuh, klesak-klesak. Dan itu panjang suaranya Bang Indra. Cuman ya udah tuh sampai situ aja. Nah, dia mulai berasa nggak enaknya itu ketika dia turun tuh. Dia bilang waktu cerita di bis nih ya. Ketika dia turun, setelah dia ngelewatin akasia kembar yang antara pos 3 dan pos 2 itu, ngeblank dia bilang. Gak inget apa-apa. Gak inget apa-apa. Dia inget-ingetnya lagi pas udah sampai di pos 2. Dan itu udah ngerasa sakit. Wah, gokil sih. Abil bilang begitu. Dia baru inget di pos 2 dan udah mulai merasa sakit. Dan itu ya alhamdulillah semua footage-nya saya ambilin tuh untuk dokumentasi pribadi gitu Bang Indra.
Jadi saya bilang ini pendakian yang nggak akan saya lupakan seumur hidup Bang Indra. Jadi mungkin ceritanya itu saja sih Bang Indra yang. Oke nih Bang, yang gue pengen tanya di pendakian lu pada saat itu, setelah melakukan pendakian ke Merbabu dan pulang kembali ke rumah masing-masing, kapok nggak tuh? Kalau saya pribadi jujur nggak kapok. Yang lain-lain teman-teman yang lain? Yang lain mungkin lebih ke Abil sih, karena Abil dia sih udah pengalaman, udah sering naik ke gunung mana-mana, cuman tapi baru kali ini dia ngerasain hal yang kayak begini dan parah banget gitu loh. Oh, sampai sekarang dia nggak mau mendaki gunung lagi? Masih belum mau dia kalau diajakin. Wah, traumanya dalam juga berarti ya? Betul. Ya karena seumur-umur dia baru ngerasain ini yang sampai kakinya nggak bisa jalan dan ternyata bukan hal medis gitu loh. Kalau mungkin hal medis cedera atau terkilir dia masih oke, masuk akal. Tapi ini kok bisa terkilir cuman dari paha sampai pinggang aja gitu dia ngerasa sakitnya. Sisanya enggak. Nah kan berarti itu bukan hal medis lagi gitu Bang Indra. Ini kalau disukai nama makhluk halus tuh ternyata merepotkan juga ya. Betul banget Bang Indra. Yang bukannya disayang malah disakitin dulu. Betul banget Bang Indra. Kalau manusia saling jatuh cinta disayang dulu baru disakitin. Nah itu dia. Kayak makhluk halus beda tuh, disakitin dulu baru disayang ya kan. Terbalik dia konsepnya sama manusia. Tapi thank you banget nih Bang udah mau berbagi cerita. Sama-sama Bang Indra. Ini cerita sangat gokil banget di pendakian Merbabu via Tekelan tahun 2022 ya. Betul sekali. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan dan mendengarkan cerita Merbabu Tekelan ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri cerita nih Bang nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Ya paling pesan-pesannya untuk teman-teman pendaki atau pencinta alam mungkin bisa dijagalah adab berbicara gitulah. Jangan berbicara sembarang tempat karena di mana kita bumi dipijak di situ langit kita junjung gitu ya Bang ya. Karena nanti kalau misalnya kita langgar ya nanti hasilnya ya seperti itu. Walaupun bukan si Abil yang melakukan kata-kata kasar itu tapi berimpaknya bisa ke tim kita gitu. Jangan sampai hal itu terjadi sama kalian semua sih intinya gitu sih Bang Indra. Oke, mungkin cukup sekian dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.